Ketemu lagi nih. Jihad Mamen. Apa gimana? Ini sekarang gua ketemu sama Jihad yang biasa lu pada sering kalau lu nonton live gua ada dia nih si spesialis statistik ya. Anjing, enggak ya? gitu. Tapi kebanyakan bener. Iya, perhitungan lu kadang statistik lah. Berbanding terbalik sama Koci. Berbanding terbalik sama Koci. Kalau si Adam kan dari segi permainan supporter lah ya. Supporter lah, dari garis mata supporter. Betul, lah. Betul, mana. Kalau lu kan dari pundit banget nih. Enggak. Enggak gitu. Iya. Sekarang yang depan mata nih. Manchester City. Pemain yang squad yang penuh dengan pemain bintang dan juga pastinya ada Haaland dan pertemuan pertama kita dibantai men. Berapa? 6-2 ya kalau nggak salah ya. 6-2. Foden hat-trick, Haaland hat-trick. Pahit ya sih. Pahit ya. Soalnya mau nggak mau itu jadi pukulan United pada kali itu yang pada waktu itu kita udah ada Casemiro belum sih? Udah ada ya? Tapi belum starter. Oh, belum starter. Belum settle. Okay. Iya. Gimana menurut lu nih? Kita bahas dari segi mana ya? Chance-nya dulu deh. Atau dari permainan City dulu deh, dari City-nya. Kalau gue ngeliat dari permainan City jelas bahwa engine dia di tengah ini adalah kunci. Tipikal Guardiola. Guardiola sekarang lebih banyak bukan lebih banyak ya. Main long, dia dulu tuh nggak pernah berani main long ball ketika ada di Barca. Pendek. Ya betul. Ya tiki taka lah ya. Ya tiki taka. Tapi sekarang nih long ball dia juga udah enak karena Haaland juga nerima bola-bola direct atas juga diambil dapat robot gedek gue bilang kan. Tapi kalau gue lihat permainannya City sekarang ini bagaimana United itu harus menahan serangan lah, minimal tahan serangannya. Gue rasa tuh kuncinya itu ada di defense midfield kita. Defense midfield. Casemiro. Kalau gue bilang kita bertaruh pada Casemiro, betul. Gimana kita harus ngepres Haaland, tapi jangan juga kita harus lupakan Foden. Lalu siapa kanannya itu? Gue nggak tahu. Ini Sahin sih siapa? Main Jerman Islam. Gue nggak tahu. Ya pokoknya Gundogan. Gundogan terus. Atau enggak ya Mahrez kan kadang gonta-ganti. Mahrez juga gonta-ganti juga. Ibarat kata sayapnya City ini memanjakan Haaland sih. Memanjakan Haaland dan tengahnya pun juga memanjakan Haaland. Jadi salah satu untuk mematikan Haaland itu adalah jelas untuk kecepatan kita bergantung pada Luke Shaw. Kalau kita taruh Lisandro Martinez untuk ngejaga Haaland, gua rasa udah ada buktinya kemarin. Udah ada buktinya untuk aerial duel kita kalah. Dan untuk soal kelincahan emang Haaland tuh gila men. Gila men. Artinya yang unstoppable ya bisa dibilang unstoppable dan gue bilang juga bahwa dia tuh lagi ngincar rekor golnya dia. Rekor golnya di Premier League. Bilang makanya dia di paruh pertama aja udah berapa 20 lebih. Iya makanya gue juga baru musim pertama. Nah, balik lagi kalau untuk kita matiin Haaland, selain Casemiro juga harus bisa mengcover passing lane-nya City. Gua rasa kita bisa jadi kunci. Dengan Casemiro dan formnya Fred saat ini, gua rasa ini akan jadi something yang bagus gitu ketika Fred bisa menjaga pas line-nya City dan Casemiro bisa physical duel dengan Haaland, bola-bola tinggi, dan gua rasa kita bisa konsentrasi untuk suplai bola ke depan. Tapi bagaimanapun juga finishing touch kita harus ada perubahan. Gak bisa Rashford lagi nih, karena udah ngebaca nih kalau menurut gua kelihatan banget lah Rashford jadi vital ya. Iya, vital. Jadi tumpuan. Artinya kan kebaca banget sama lawan, apalagi City yang
pasti udah mikirin Ini lebih gimana jauh ini lah, ya? kan? Kita lihat aja dengan apa kedalaman squad City yang begitu bagus. Kita nggak bisa harapin bahwa Rashford ini bisa seperti Messi, Iya, nggak bisa. nggak Kita bisa, juga nggak nggak bisa. bisa. Ataupun kita berharap bahwa Rashford ada suatu keajaiban juga nggak bisa. Gue bilang aja fair-fairan aja kalau gue lihat, jika United bisa mengantisipasi pas line-nya City, maka suplai bola ke Haaland tuh akan terhenti. Udah selesai. Akhirnya menangin tengah dulu menangin tengah, counter attack. Betul. Dan sisanya tinggal. Tapi emang kalau dari kita track back ke belakang menang-menangnya kita lawan City, terakhir dia lawan City pada zaman Ole ya. Ya. Itu kan selalu dengan transisi yang cepat ya kan, kita dapat Betul. golnya kan. Betul. Dan emang itu ke apa ya? Senjata jitu, senjata ininya United banget Jadi, gitu. counter attack dia itu benar-benar sangat kita butuhkan modelnya oleh kayak Fernandes tiba-tiba suplai bola ke depan lalu Haaland nerima atau Martial dan Rashford yang benar-benar lari. Nah, menurut gue itu ya itulah yang sangat kita butuhkan. Permainan seperti itu. Jangan apa ya? Kalau kita lihat eranya Solskjaer itu adalah kita tidak begitu memperhatikan passing line. Yang penting physical transisi. Iya, pokoknya main fisik, back dan lain-lain, habis itu oper ke depan. Kalau lu nonton ya waktu yang nonton gua 6-2 itu yang kita bikin enggak banget adalah MU pemain MU ini takut-takutan mainnya. Betul. Dia nggak sih? Menghindari physical contact. Iya, menghindari physical contact dan nggak berani explore. Apalagi waktu Sancho nggak banget waktu itu. Iya. Sancho, ya. Dan Rashford belum nemuin sih kayak. Iya, belum. Nah, itu. Tapi sekarang sih gua harap dengan adanya perubahan di berbagai permainan ini lebih berani lah kayak pede aja gitu. Iya, pede aja udah. Gue pengen lihat itu adalah pemain United sepede kayak waktu zaman Ole yang menang 3-1 itu loh. Kita di bawah peringkat City. Iya. Dan moral tim kita di bawah City. Tapi fightingnya ada fighting spiritnya. Makanya pada saat kita udah kayak gimana tuh fighting spiritnya bagus lah. Makanya ini bukannya oleh sentris atau apa ya? Iya, bukan oleh sentris, tapi emang nyatanya gitu pada cowok. Guru Penjas bisa memotivasi. Kita benar. Guru Penjas bisa memotivasi. Karena dia berhasil mengatur ruang ganti kalau. Tapi untuk preview City menurut lu nih sekarang skornya dah. Ini kita suka nih, gue suka nih kalau udah ngomongin skor nih. Kadang dia kalau misalnya didengerin orang-orang yang main parlay ya, parlay. Kalau orang parlay itu main dengerin emang anjing tuh. Siapa yang ini yang terima nanya ke gua anjing. Oh, kemarin. Iya, kemarin anjing. Gimana nih, lu menang kagak? Ya, gua pilih aja anjing menang gua. Nah, tapi dari kacamata lu, ini dari statistik, dari rekor pertandingan, dari macam-macam lah kondisi pemain United. City baru kemarin menang lawan Chelsea 4-0. Moralnya kebus. Kita lawan Charlton menang 3-0. Moral nggak akan kebus karena beda klub, level. Beda level. Tuh. Tapi yang jelas si Rashford ini akan menggebu-gebu karena kenapa? Dengan torehan golnya yang terakhir. Udah setara Rooney ya, Pak ya. Dia di Opta aja tuh gue baca. Jadi pemain MU terbanyak nyetak gol di home setara sama Rooney. Nah, makanya jadi enggak dengan statistik dia beberapa pertandingan ke belakang, dia kan ngegolin mulu nih. Betul, konsisten lah. Nah, gue bilang sih kayak 2 sama deh. 2 sama, Hat. Ya 2 sama gue. 2 sama ya? Itu udah paling realistis menurut lo? Gue sih paling realistis sih. 2 sama. Cuman enggak, gue kalau udah dia bilang gini percaya realistis 2 sama, tapi kalau ada perlawanan 2-0 sih MU. Perlawanan dalam arti posisi kita menang. Pada saat posisi menang, cutting pas lagi kita menang 2-0 2-1 lah, beda-beda tipis. Oke. Beda tipis atau enggak pahitnya kita. Tadi balik lagi ke yang lu bilang passing line udah ketutup,
position kita menang gitu ya, peluang kita ada di situ. Iya, makanya itu yang jadi apa? Kalau jadi menang pun titik balik 2-0 kita. atau 2-1 ya tadi. Iya, beda lah karena moral kita lagi terbantu. Tapi menurutku kalau lawan City menang keangkat banget sih ini. Mental main gak sih? Lawan City menang, mental kita keangkat, which is Bisa lawan Arsenal udah nothing tulus, maksudnya bener gak sih? di series our Iya, jangan dong, tagline-nya iya. si Anak Liverpool. Iya. Ya gimana? Ya gitulah intinya seperti itu gitu lah. ya, intinya. Jadi itu ya guys, jadi 2 sama ya realistisnya karena ngeliat tim sama-sama kuat, bener nggak ya? Kuat ya. Untuk segi kekuatan beda lah, City lebih unggul daripada Oke, jadi emang ngeliat dari City yang kuat, City-nya yang kuat, kitanya yang masih di bawah dia, 2 sama. setidaknya baby step lah. Posisi 3 adalah aim yang paling realistis untuk kita Di untuk musim ini? di mata gua. Di Premier League ya? Ya di Premier League posisi 3 lalu FA gua harap sih juara dan Carabao ya udahlah gitulah. Udah, Yang lepas mana aja. ya Maksudnya nggak kalau juara bonus, kalau juara ya oke lah. alhamdulillah Ya. gitu ya. Kalau Setidaknya enggak Ten Hag juga- kasih sesuatu. Kalau enggak juga ya oke banget gitu. Tapi yang gua harap sih juara agar ada pembeda nih antara Ole dan Ten Hag. Ya, kan media kan bacot ya atau enggak bocil-bocilin bacot nih ya. Iya. Yang out nih nih. Iya, tapi beda kalau gitu. gua rasa yang Tapi bilang ya instan banget iya, itu doang sih gua mikirnya nggak mungkin instan banget gitu. kalau bilang Ten Hag out sih itu kayaknya barisannya CR dah. iya bahaya. Fanboy. Fanboynya Dodo. Oh. Kalau katanya penyebab. Kejebak Dodo. Jadi itu ya, jadi 2 sama lah ya. Ada prediksi atau ada ini line up yang bakal dimainin dari pikiran lo? Kira-kira? De Gea jelas. Lagi aja lah. De Gea jelas Wan Bissaka. Oke, kayaknya untuk menahan Foden pemain cepatnya kiper De Gea, kanan Wan Bissaka, tengah Varane Kanan? Oke. atau enggak tengah Casemiro nih gua rasanya. Tengah Casemiro. Casemiro Tengah apa nih? Back tengah Casemiro, Luke Shaw Luxio tengah. Ini dari gue ya. Dari lo oke enggak apa-apa. Wan Bissaka, Casemiro, Luke Shaw. Wan Bissaka, Casemiro, Luke Shaw. Luke Shaw, Kiri si Malaysia. Tengah Erikson. Erikson. Fred. Ini agak tricky nih. Tricky. Bruno, Fred. Erikson, Atau kalau nggak McTominay, Fred. Kalau nggak McFred. kalau nggak McTominay sama Fred. Bruno. Sorry. Erikson, Fred, Bruno. Erikson, Fred, Bruno. Jadi dia yang gue bilang cutting pass line. Jadi nanti si Casemiro modelnya ball playing defender. Kan umpan-umpan dia kan enak banget tuh. Iya. Kita butuh yang kayak gitu. Terus habis itu sayap kanan jelas Anthony. Enggak Sancho. Sancho belum ada kabar ya? Masih dia? Mental Betul ya? iya karena mental dia waktu lawan City kali. Iya. Dari situ kan belum main belum ada main lagi. Kemarin tuh. Anthony kanan kita, Oke. tengah jelas sepertinya Si Lord Mr. NBA. Mr. Udah kanan? Enggak. Kiri Garnacho. Kiri kayaknya antara Garnacho sama gua nggak mungkin bilang Perisic, kayaknya Garnacho deh. Enggak tengah Martial. Kalau Martial bukannya Martial main lagi udah main. Udah main lagi ya, berarti tengah Martial, kanan Rashford. bisa juga tengah Rashford kanan, kiri Martial, kiri Rashford, kanan Martial. Oke. Antara dua itu. Antara dua itu. Oke guys, jadi itu tadi prediksi dari Jihad dan bahasan kita tentang United terkini dan juga preview Manchester United dan Manchester City. Dari kita sih intinya realistis. Logis aja lah. Logis aja, nggak ada yang instan. Pasti semua butuh proses. Enjoy the moment ya. Dan juga Manchester United lawan City 2 sama ya, realistis ya. Ya, tapi kita berharap menang ya. Biarpun beda 1 gol,
Tapi udah Winning is winning, you winning know. is winning. Poin 3. Poin 3, mau lu main lu cakep kek, mau lu main kayak gimana kek. Lo kejebolan 1 tapi lu balas 2 ya lu still doing the game. Gue tahu tuh. Thank you Ade. Yoi, sama-sama, thank you. Thank you guys. Yoi, salam NBA dong. Salam NBA. Lagi. Salam NBA.